Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Cara terbaik untuk dipakai Allah dalam hidup adalah menemukan diri sebagai orang bersalah dan berdosa, bukan menemukan diri sebagai orang benar, apalagi dengan membenarkan diri dan cenderung mempersalahkan orang lain. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang telah saya ungkapkan tadi adalah kristalisasi dari seluruh perjalanan hidup Santo Matius, penulis Injil dan Rasul yang kita rayakan pestanya hari ini, yang sebagian dari hidupnya telah kita dengar dalam Injil. Dia seorang pemungut cukai, dan dalam pandangan orang Yahudi, pemungut cukai selalu dipandang sebagai orang berdosa karena sering dianggap koruptor. Cerita tentang Matius pemungut cukai juga mengingatkan kita tentang Sakeus, juga seorang pemungut cukai atau pegawai pajak yang kemudian terkenal kaya raya. Ada sebuah kesamaan cerita antara Matius dan Sakeus. Walaupun akhirnya Matius menjadi rasul dan penulis Injil, Sakeus tidak. Tapi di mata Yesus mereka sama, orang berdosa dan orang yang dipandang tidak layak oleh publik, tetapi Tuhan sangat jatuh hati pada mereka. Yesus lalu memanggil Matius pemungut cukai yang dipandang berdosa, dan pembuktian dari dia adalah orang berdosa ketika Yesus datang makan di rumahnya, dan yang datang adalah orang-orang berdosa semua. Sayangnya ada yang merasa sok suci dan sok kudus, yaitu kaum Farisi. Melihat Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, mereka yang sirik dan mengatakan, "Ngapain makan sama orang berdosa?" Sama juga dengan ketika Yesus jatuh cinta pada Sakeus. Dia datang dan mampir ke rumahnya. Ketika Sakeus hendak mencari dan menemukan Yesus sampai dengan memanjat pohon ara, Yesus malah bilang, "Turunlah, aku mau numpang di rumahmu dan makan di rumahmu." Seperti inilah berharganya orang yang menemukan diri berdosa dan bersalah di hadapan Tuhan. Maka bagi kita Bapak Ibu, yang paling penting adalah hidup sebagai orang beriman yang terus menemukan diri sebagai orang berdosa, orang bersalah, orang tidak pantas, orang tidak layak. Itu yang membuat Tuhan jatuh hati dan memakai kita. Karena dalam kenyataan hidup juga ada orang yang punya selera, cenderung menganggap diri paling benar, paling suci, paling kudus, dan orang lain selalu dipersalahkan. Nah, yang model kayak gini Tuhan tidak pakai. Karena Tuhan bilang apa? Aku datang bukan untuk orang-orang benar, aku datang untuk orang-orang sakit dan berdosa dan bersalah. Marilah kita hidup sebagai orang beriman
orang gereja Katolik, orang di paroki negara, yang merasa diri berdosa, bersalah, tidak pantas dan tidak layak. Tapi itu yang membuat kita selalu rindu mencari Tuhan. Bapak Ibu, orang yang arogan, yang menganggap diri benar, suci, dan cenderung mempersalahkan orang lain, pasti tidak doyan mencari Tuhan. Faktanya, Bapak Ibu bisa melihat, yang rajin ikut misa harian atau misa hari Minggu itu orang-orang seperti apa? Paling umat yang merasa diri berdosa, bersalah, tidak pantas, tidak layak. Ada umat lain yang merasa diri paling suci, paling benar, tapi kita lihat juga mereka jarang ke gereja. Inilah cerminan gaya hidup antara kaum Farisi dan orang yang beriman sesungguhnya, yang dapat kita maknai dari kisah Santo Matius pengarang Injil pada hari ini. Hal lain yang juga dapat kita maknai adalah apa yang disampaikan oleh Santo Paulus dalam bacaan pertama. Kita semua itu punya kasih karunia. Tuhan menganugerahkan kasih karunia kepada kita yang kemudian dipandang sebagai talenta yang bisa kita pakai untuk membangun tubuh mistik Kristus. Dan tidak ada manusia yang diciptakan tanpa talenta. Semua diciptakan dengan keunikan dan kelebihan. Cuman jarang terjadi orang memakai kelebihan dan keunikan itu untuk pelayanan, untuk membangun tubuh mistik Kristus. Ada banyak umat yang pintar, yang hebat, tapi ia hanya pintar untuk dirinya sendiri atau pintar untuk merusakkan tubuh mistik Kristus atau gereja. Coba memakai kehebatan dan potensi itu untuk membangun. Itulah yang mau dikatakan oleh Santo Paulus dalam bacaan pertama. Semalam saya ikut pendalaman BKSN pertemuan ketiga di KBG Santo Martinus, bertemakan kasih Allah yang menyelamatkan. Mereka diajak, dan saya rasa kita semua juga waktu merenungkan tema ini diajak untuk melihat kembali bagaimana kasih Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Bagaimana kita merespon kasih Tuhan itu dan bagaimana kita berjuang untuk memelihara kasih Tuhan itu dalam hidup. Banyak yang menceritakan pengalaman bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada hidup mereka. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kasih Tuhan itu nyata dalam penjualan kresek. Gara-gara jual kresek, mereka bisa hidup, bisa bangun rumah tangga yang baik, juga bisa bahagia dengan hidup. Kresek loh. Tapi banyak juga umat yang memiliki banyak kekayaan, bisnis yang hebat, pekerjaan yang hebat. Tapi kalau tidak menemukan itu sebagai anugerah kasih Tuhan, itu juga terasa hampa, dirasa tidak berguna. Maka semalam saya mengatakan kepada mereka, kalau mau menemukan kasih Tuhan dalam hidup yang memang selalu dianugerahkan kepada kita, prinsip pertama dan utama yang perlu adalah memandang hidup sebagai anugerah Allah. Kalau kita tidak pernah melihat hidup sebagai anugerah Allah, sehebat apapun usaha, pekerjaan, pendapatan, bahkan kemampuan kita, tidak akan membuat kita menemukan kasih Allah. Tapi kalau kita memandang hidup itu anugerah Allah, maka sekecil apapun yang kita dapatkan dan kita miliki akan membuat kita bahagia dan bersyukur, karena itu adalah bukti kasih Tuhan untuk kita. Kita semua dianugerahi kasih karunia. Itulah yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam bacaan pertama. Kepada kamu semua dianugerahi kasih karunia. Pakai kasih karunia itu untuk menemukan kasih Allah dalam hidup dan untuk membagi kasih Allah itu dalam pelayanan kita. Pada kesempatan lain pernah saya mengatakan bahwa kalau kita betul mau menemukan kasih Allah dalam hidup, selain memandang hidup sebagai anugerah Allah, satu hal lain yang paling penting adalah menemukan diri sebagai orang berdosa, orang tidak pantas dan orang tidak layak. Anda ingat Maria Magdalena? Dia dipandang sebagai wanita bersinah, perempuan yang gak karu-karuan. Tapi justru karena Yesus mendekati dan menyelamatkan dia, itu yang membuat dia menemukan Yesus sebagai kekasih. Demikian juga Sakeus. Ketika Tuhan menyapa dan ingin datang ke rumahnya karena dia dipandang berdosa, itu yang membuat dia merasakan inilah kasih Tuhan. Sama dengan Matius, ketika sebagai seorang pemungut cukai, Yesus memanggil dia menjadi rasulnya, bahkan memberikan kepercayaan kepada dia untuk menulis banyak pengalaman tentang Yesus sebagai penulis Injil.
Itu yang membuat dia merasa inilah kasih Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak akan pernah merasakan hebatnya kasih Tuhan kalau kita cenderung menemukan diri sebagai orang paling benar, orang paling suci, dan mempersalahkan orang lain. Mari kita menemukan diri sebagai orang tidak pantas, orang tidak layak, orang tidak benar, orang bersalah, bahkan mungkin kita dipandang sebagai orang yang selalu ditolak oleh orang. Enggak apa-apa. Khotbah kemarin kan telah menunjukkan kepada kita bahwa yang ditolak oleh manusia selalu dipakai oleh Allah sebagai alat di tangannya. Semoga Tuhan memberkati kita.